secara mandiri, kemudian ada yang kedua itu secara mandiri oleh wajib pajak atau orang pribadi melalui aplikasi DJP online .pajak.go.id. Nah, sebetulnya begini, pada dasarnya sahabat Sonora, data NIK NPWP ini telah dipadankan secara otomatis oleh DJP dan Dukcapil. Namun masih ada kemungkinan terdapat data wajib pajak yang ternyata belum valid gitu. Nah, minimal dari 4 elemen yang saya sebutkan tadi lah, masih ada yang tidak sesuai. Nah, oleh karena itu dengan cara kedua, pemadanan mandiri oleh wajib pajak masih perlu dilakukan, sehingga perlu proaktif dari WP sendiri untuk memastikan bahwa data NIK NPWP-nya telah valid, sehingga data-data kita tuh benar-benar sempurna. Itu intinya seperti itu. Kalau pemadanan NIK dan juga NPWP sebetulnya ini bagaimana kemudian? Apa itu pemadanan NIK NPWP? Dan juga mungkin masyarakat bertanya-tanya, lah ini nomornya udah terlanjur 2, apakah sepenting itu untuk segera disinkronisasikan? Gimana? Monggo Mas. Siap Mas Ari. Jadi sahabat Sonora, ini yang paling penting yang perlu kita beritahukan ke wajib pajak agar wajib pajak bisa mengerti ya. Jadi sederhananya begini Mas, proses pemadanan atau validasi NIK NPWP ini adalah proses matching atau pencocokan identitas nih, untuk memastikan bahwa data wajib pajak orang pribadi yang ada di basis data DJP telah klop dengan data kependudukan di Dukcapil. Nah, sehingga nanti penggantian nomor NPWP dengan NIK sebagai nomor identitas perpajakan dilakukan secara akurat. Nah, tadi tidak ada salahnya gitu kan. Nah, kemudian informasi apa yang dipadankan atau yang divalidasi? Jadi yang dipadankan ini ada 4 elemen nih. Yang pertama NIK-nya sendiri, kemudian nama, kemudian tempat lahir, kemudian tanggal lahir. Nah, ketika 4 elemen ini atau data pokok yang ada di basis data DJP telah klop dengan data yang ada di Dukcapil, maka dinyatakan NIK NPWP-nya telah padan atau valid, dan NIK sudah siap digunakan sebagai nomor identitas perpajakan. Begitu Mas. Nah, kemudian sejalan dengan penjelasan yang sebelumnya bahwa pemadanan atau validasi data NIK NPWP ini penting dilakukan karena ibarat kita ganti kunci loh. Yang kunci lama NPWP, kunci barunya NIK gitu. Maka kunci yang baru ini harus dipastikan benar dan memang dapat digunakan oleh yang berhak untuk membuka gembok rumahnya tersebut, atau di sini layanan administrasi perpajakan maupun layanan publik lainnya. Begitu Mas. Berarti kalau masih pakai nomor NPWP yang lama, kuncinya nggak match dengan gemboknya yang betul. sekarang. Kira-kira seperti itu. Siapa yang harus memadankan NIK dan juga NPWP? Dan juga pastinya banyak yang bertanya-tanya, emang wajib ya? Ya walaupun tadi sudah sempat disampaikan oleh Mas Rumadi bahwa ini kita harus ganti kunci untuk di gemboknya yang sekarang ini. Tapi juga mungkin masyarakat masih, wah kok kayaknya repot ini. Udahlah pakai nomor yang lama aja gitu. Tapi ini mungkin bisa ditegaskan kepada masyarakat, mengapa wajib pajak harus ikut memadankan NIK NPWP-nya? Kenapa nggak otomatis langsung dipadankan saja gitu? Baik Mas. Jadi ini juga yang perlu kami sampaikan ke wajib pajak, ini penting karena proses pemadanan atau validasi ini dilakukan ada dua cara nih. Pertama secara jabatan itu melalui sistem oleh DJP sendiri, kemudian bekerjasama dengan Ditjen Dukcapil. Nah, secara mandiri, kemudian ada yang kedua itu secara mandiri oleh wajib pajak atau orang pribadi melalui aplikasi DJP online .pajak.go.id. Nah, sebetulnya begini, pada dasarnya sahabat Sonora, data NIK NPWP ini telah dipadankan secara otomatis oleh DJP dan Dukcapil. Namun masih ada kemungkinan terdapat data wajib pajak yang ternyata belum valid gitu. Nah, minimal dari 4 elemen yang saya sebutkan tadi lah, masih ada yang tidak sesuai. Nah, oleh karena itu dengan cara kedua, pemadanan mandiri oleh wajib pajak masih perlu dilakukan, sehingga perlu proaktif dari WP sendiri untuk memastikan bahwa data NIK NPWP-nya telah valid, sehingga data-data kita tuh benar-benar sempurna. Itu intinya seperti itu. Nah, kemudian apabila ternyata data NIK NPWP wajib pajak belum padan karena ada perbedaan data tadi, maka wajib pajak harus melakukan permohonan
penyesuaian tersebut kepada DJP atau Ditjen Dukcapil kalau misalnya data KTP-nya salah gitu. Nah, setelah datanya sesuai maka proses pemadanan NIK NPWP secara mandiri dapat dilakukan kembali sehingga dapat berhasil. Nah, kemudian selanjutnya sebagai tambahan setelah proses pemadanan NIK NPWP selesai, maka wajib pajak juga perlu melakukan pemutakhiran data seperti alamat email, nomor HP, alamat tempat tinggal, dan data keluarga yang tercantum di aplikasi DJP. Mas Hari mungkin selama ini masih ada WP yang belum menyampaikan emailnya, nomor HP-nya kadang ganti-ganti, kemudian tempat tinggalnya pindah, kemudian data keluarganya belum diinput. Nah itu yang mungkin perlu kita penuhi atau kita isikan di data sehingga data baik dari data Dukcapil dengan DJP itu sama-sama valid. Nah, kemudian bila nanti sampai dengan batas waktu, kita kan kasih batas waktu nih ke wajib pajak atau masyarakat, sampai ke batas belum ditentukan belum pemadanan data, maka saat nanti diimplementasikan secara penuh dikhawatirkan orang tersebut berpotensi mendapat gangguan saat menerima layanan publik yang berbasis NPWP. Jadi karena kita ini sudah NIK ini nanti akan kita gunakan di layanan publik, maka otomatis nanti kalau WP-nya NIK-nya belum padan dengan NPWP-nya maka akan terganggu begitu. Nah, misalnya saja nih, misalnya terutama dengan yang kita sudah agak lebih kuat ya dengan bank misalnya. Kalau misalnya dengan bank karena datanya belum padan maka kita bisa saja nanti proses pengajuan untuk membuat rekening itu terganggu begitu, Mas Ari. Sesimpel itu sahabat Sonora. Sebetulnya.